Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Andriani Maslaha. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar berbicara guna untuk melengkapi tugas UTS saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kita sebagai calon pendidik di masa depan tentunya harus memiliki bekal untuk mengajarkan kepada calon peserta didik ke depannya. Pengajaran berbicara pun harus berlandaskan konsep dasar berbicara guna untuk mempermudah sarana berkomunikasi. Konsep dasar berbicara sebagai sarana berkomunikasi mencakup 9 hal. Apa saja sih? 9 hal ini adalah: yang pertama, berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang resiprokal, di mana berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang berbeda namun saling berkaitan erat dan tak terpisahkan. Contohnya, bercakap-cakap, berdiskusi, bermusyawarah, bertelepon, atau Q&A, atau interview, dan lain-lain. Dapat kita simpulkan dari contoh-contoh yang tadi bahwa memang berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang berbeda namun tetap berkaitan erat. Ketika ada orang berdiskusi, bercakap-cakap, ngobrol lah intinya, maka salah satunya ada yang menyimak dan salah satunya berbicara. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang resiprokal. Nomor 2, yaitu berbicara adalah proses individu untuk berkomunikasi, yang mana berbicara ada kalanya digunakan sebagai alat berkomunikasi dengan lingkungannya. Menurut fungsi bahasanya, berbicara digunakan sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan mengadaptasi, mempelajari lingkungannya, dan mengontrol lingkungannya. Maka dari itu, berbicara adalah proses individu untuk berkomunikasi dan mempermudah untuk beradaptasi. Selanjutnya yaitu berbicara adalah ekspresi yang kreatif. Mengapa demikian? Karena melalui berbicara kreatif, manusia melakukan tidak hanya sekedar menyatakan ide, tetapi juga memanifestasikan kepribadiannya. Tidak hanya menggunakan pesona ucapan kata dalam menyatakan apa yang hendak dikatakannya, tetapi dia juga menyatakan secara murni, fasih, ceria, dan spontan. Nah, perkembangan persepsi dan kepekaan terhadap perkembangan keterampilan berkomunikasi menstimulasi yang bersangkutan untuk mencapai taraf kreativitas tertinggi dan ekspresi intelektual. Namun, bergantung pada si pembicara lah apakah dia mampu menjadikan berbicara sebagai ekspresi yang kreatif atau hanya pendekatan. Yang keempat, yaitu berbicara adalah tingkah laku. Berbicara adalah ekspresi si pembicara. Melalui berbicara, pembicara sebenarnya sedang menunjukkan dirinya sebenarnya. Berbicara merupakan simbolisasi kepribadian si pembicara tersebut. Dalam bahasa Indonesia terdapat peribahasa yang berbunyi bahasa menunjukkan bangsa, yang artinya ialah kita berbahasa, berbicara, bertingkah laku adalah menggambarkan kepribadian kita. Dalam kepribadian tersebut telah terselip tingkah laku kita. Maka dari itu tepatlah bila dikatakan berbicara adalah tingkah laku. Yaitu berbicara adalah tingkah laku yang harus dipelajari. Hampir sama dengan nomor 4, namun kali ini tingkah laku yang harus dipelajari dalam berbicara mencakup yaitu yang pertama, pengucapan, pelafalan, kemudian ada pengontrolan suara, pengendalian diri, ada pengontrolan gerak-gerik tubuh yang biasa disebut dengan gestur tubuh, kemudian pemilihan kata, kalimat, dan pemakaian bahasa yang baik, serta pengorganisasian ide. Nah, keterampilan berbicara juga merupakan keterampilan yang mekanistis, di mana semakin kita banyak berlatih berbicara, semakin kita bisa menguasai berbicara tersebut. Nah, kemudian berbicara adalah tingkah laku yang harus dipelajari, baru bisa dikuasai. Nomor 6, yaitu berbicara distimulasi oleh pengalaman, di mana berbicara adalah ekspresi. Memang benar. Bila diri si pembicara terisi oleh pengalaman dan pengetahuan yang kaya, maka dengan mudah yang bersangkutan menguraikan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Sama halnya dengan seseorang yang jam terbangnya lebih banyak atau lebih tinggi, maka seseorang tersebut akan lebih mudah menguraikan pengetahuan dan pengalamannya. Dan yang ketujuh, berbicara untuk memperluas cakrawala. Paling sedikit berbicara dapat digunakan untuk dua hal, yaitu yang pertama untuk mengekspresikan ide, perasaan, imajinasi,
Dan yang kedua, berbicara dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan memperluas cakrawala pengetahuan. Jadi dengan kita berbicara, berbicara untuk memperluas cakrawala. Paling sedikit berbicara dapat digunakan untuk dua hal, yaitu yang pertama untuk mengekspresikan ide, perasaan, imajinasi, dan yang kedua berbicara dapat juga digunakan untuk menambah pengetahuan serta memperluas cakrawala pengetahuan atau pengalaman. Nah, dengan kita belajar berbicara, maka semakin banyak wawasan yang kita dapatkan. Dan yang kedelapan yaitu keterampilan linguistik dan lingkungan. Anak-anak adalah produk lingkungan. Jika dalam lingkungan hidupnya ia sering diajak berbicara dan segala pertanyaannya dijawab atau diperhatikan, serta lingkungan itu sendiri menyediakan kesempatan untuk belajar dan berlatih berbicara. Dengan begitu, si anak tersebut memiliki kemampuan linguistik yang memadai sebelum mereka masuk ke sekolah. Dan yang terakhir, yang nomor 9, yaitu berbicara adalah pancaran kepribadian. Gambaran pribadi seseorang dapat diidentifikasi dengan berbagai cara, salah satunya melalui gerak-geriknya, tingkah lakunya, kecenderungannya, kesukaannya, dan cara bicaranya. Berbicara pada hakikatnya melukisnya apa yang ada di hati, misalnya pikiran, perasaan, keinginan, dan ide-ide lainnya. Maka dari itu, kita sering mengatakan bahwa berbicara adalah indeks kepribadian. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Dan saya mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.